Lamat luba ilallah lain ngadalilan amal, istilah lain ngadalilan amal tapi posisinya ngamalkeun dalil dirina geus teu boga kahayang nu diteangan teh parentah Allah geus ngaji naon teh parentah Allah geus ngaji kieu diteangan itu barang hese lah, sok ulama besok. Sabab lamun jelema paham kadinya karena jalan dicakeun syaratna hiji kudunya mau parentah Allah na Quran hadisna. Nu kadua kudu pau kana posisi diri. Wadipah. Itu kan sirat jalan dicakeun, ai jalan dicakeun nu bener teh kudu sesuai dengan kondisi diri, wadipah kedudukan di Allah. Batak dikenahkan ku Gusti Allah ihdinas siratal mustaqim Gusti tuduhkeun abdi kana sirat jalan anu lempeng barang hese made punten ya made simkuring pribadi baheula watipah ku Allah diberi kedudukan sajame bisa babaraha kedudukan simkuring diantara kedudukan mungkin itu ustaz Pak pengajar mualim kudu ngajarkeun budak. Contoh sholat maghrib cicing dina wajib naon dia dalam waktu naon kuduna dia budak cek Gusti Allah kan gitu bener supaya cicing dina wajib teh karena wajib deui dari ucapan kulina cek situ lah dia dahulu dia kalau dulu diniatan urang lamun bila illallah Gusti dari kemanfaat dan Gusti dia tertidur aku dapatkan Allah yang tadi mesti diceritakan di beres selalu beribadah ada yang bawa aplikan mesti daya dibayar bapak bukan anak itu masalah daya kudu bukan gitu lama lupa ilmu dikayangan apa yang tahu di bidang kemampuan pedah parentah pedah kita kudu aja gitu paksana dan apa dina jurnisna praktekna ngawruh oke lama luba ilallah sesuai dengan aturan Allah berpikir pada takon yogi ilmu itu bisa gitu pakai maka apa yang ada ilmu hubungan jadi lama luba ilallah mah lama kaduana tingkatan kaduana teu aya nu disupri angin parentah Allah dina lalakon hirup anu diteangan iwani rek neangan parentah Allah jadi rek migawe hiji perkara teh geus kumpul dalilna teh aya nu sabalikna hayang heula geus aya geus dipigawe buru-buru neangan dalil keur justifikasi keur pembenaran geuning mane make kitu kan ieu dalilna tah ieu ngalakuan urang teh salah eta mah tadi tidak kakayang program sorangan gambaran hirup ayat dina pikiran sorangan ngan kusabab iman disinggahan kalangan Allah iya alpekor supaya ulah nabrakan aturan Allah supaya sesuai dengan aturan Allah itu tapi bukan tujuan sorangan Pak pola yang disebutkan ayat dia itu kira-kira ayo kadua mana menurut kemarin kita terbuka pola saya terbuka pola namun di tangan anak pada tahu dan usaha teh lain yang beunghar masih ieu mah lain pedang cek Allah faida kuliah di sholat pantasyiru bil di mana-mana beres sholat pantasyiru bil atuh ulang cicing we di masjid ulang cicing we di mana pegawai teh pantasyiru liar naon lihat babdabu min fadlillah teangan karunia Allah daulat teh boga wadipah boga kedudukan sebagai orang tua sebagai salaki boga anak jeung pamajikan kudu ditanggung jawab hareang sabenerna usaha teh lamun teu dititah mah nah beres usaha naon sesuai sama duh lamun bisa kitu nya para ibadah payang wali masa detik sama nih jadi ibadah kayak gitu ayo orang angkat ujungnya saudara Sayyidina Ali
ada 5 hal yang menghalangi manusia menjadi soleh. Al-qanaatu bil jahli, puas berada dalam kebodohan. Yang pertama ada hirsu dan takabur. Tapi yang kelima, ijabul mar'i birobi. Orang itu ujub, manusia itu ujub dengan pikirannya, hakikat bangga dengan bener ya pikiran aing mah kudu kieu. Bak mun hayang bab jaket kieu ceuk pikiran. Jadi ente naroskeun heula itu mau kan ka Gusti Allah hirup teh kudu mah teu kitu. Tapi Bapak, Ibu, nujan dan syarat yang menjadi syarat sahnya ketauhidan yang pertama, resiko kita tidak bertauhid dalam ketaatan disebutlah musyrik. Karena seperti zaman Rasul ada yang dinamakan tauhid. Nanti ada kajian setelah ini, setelah beres kalimat tauhid, ada yang menetapkan tauhid, ada yang membatalkan ketauhidan. Ada tauhid, ada andal, ada Allah, ada alihah. Kita harus mengerti. Nah, nanti untuk menetapkan tauhid itu ada posku dan sebagainya. Tapi gambaran sekilas ini yang membatalkan terhadap lama tuba Allah, ketauhidan, bertauhid dalam ketaatan, diantaranya adalah tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu seseorang atau siapapun yang membuat peraturan tetapi berseberangan, bertentangan dengan aturan Allah. Itu tauhid. Ketika seseorang mukmin dia bertauhid dalam keyakinan, dia yakini tidak ada Tuhan selain Allah, dia hanya menyembah kepada Allah. Tetapi ketika melaksanakan undang-undang, dia campur aduk. Perintah undang-undang Allah dia taati, tapi undang-undang tauhid juga dia ikuti. Dia musyrik, Pak. Sebutkan. Kalau zaman Rasul itu ada keambil akhlaknya. Ketika seseorang punya permasalahan penduduk Madinah, itu seorang Yahudi, mereka bebaskan memilih waktu itu karena Rasul bukan sebuah kekuatan politik. Ada yang datang ke tokoh tauhid seperti tadi menanyakan, saya punya masalah ini dengan tetangga, bagaimana seharusnya penyelesaiannya. Nah, seorang tauhid itu dia kan pasti tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti aturan yang dia gunakan, hukum yang dia gunakan itu menurut hawa nafsunya. Ada yang datang kepada Rasul, kalau Rasul memutuskan sesuatu, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha, yang memutuskan Rasul itu adalah keputusan Allah. Jelema teh lu we kakak asrofna, hukum yang memutuskan hukum tidak berdasarkan perintah. Dia musyrik walaupun dia mengaku beriman. Maka dari pemahaman tersebut, Pak, banyak sekarang atau dari dulu yang kurang bijaksana dan kurang memahami bagaimana prosedural tentang ketaatan tersebut, lalu kurang paham dalam memahami situasi negara kita, bagaimana pemerintahan terjadi dan sebagainya, karena merasa diri bisa, lalu mendirikan sebuah negara Islam Indonesia (NII). Itu paham sesat kalau ada. Kalau kemarin ini di Garut, masjid lewatnya jadi jenderal ya, yang ditangkap itu kan masalah memahami. Kalau zaman Kartosuwiryo itu wajar karena situasinya dalam masa Belanda. Saya baca di sejarah Sekar Haji Marijan Kartosuwiryo, misalnya saya tahu profilnya karena saya mempelajari bukunya. Itu dengan Soekarno itu teman, Pak. Sama-sama belajar di Minata. Cuma Soekarno itu lebih ke arah nasionalis ya, padahal bacaannya itu seperti Das Kapital dan sebagainya, komunisme, memahami situasi seperti itu dan berbeda jalan. Itu sebelum proklamasi itu dari itu udah ada, sudah ikut aja pasukan Hizbullah itu ikut aja. Karena Sekar Haji dan Soekarno itu sama-sama waktu itu ketika perjanjian lama jadi mengharuskan pasukan ke Jogja, maka pasukan Hizbullah itu TI tidak mau berbeda. Nah, jadi tahun 62 kita dalam akhir perjuangan
la maghduba illallah itu tidak ada yang ditaati kecuali undang-undang Allah. Itu sepakat di seluruh dunia dari dulu sampai sekarang bahwa itu syarat mutlak ketauhidan orang yang beriman. Tapi masalah pelaksanaan bukan harus radikal dan menjadi teroris, bukan. Bijaksana. Itu ajengan ayeuna pegawai kota bergaul dengan pemerintah mencari kemaslahatan bersama kepada orang-orang muslim, bukan. Mereka itu yang berjuang sangat keras. Bagaimana supaya ketaatan kepada Allah tidak menjadikan kontak fisik dan kontak fisik dan tidak menjadi kemadaratan. Karena di dunia ini Pak, orang-orang itu terlalu banyak kepentingan. Ayo yang membuka kawasan, ayo yang menguasai orang kecil, menipu, memeras, menindas dan sebagainya. Tafsirlah kalian ngomong, kalinya yang kata masing-masing. Ya Pak, la maghduba illallah. Tidak ada yang harus ditaati, tidak ada yang akan ditaati kecuali aturan Allah. Pelaksanaan secara kesempurnaan, secara tepat, kita harus sering bertanya dan sering bertanya. Itu rahmatullahi wabarakatuh. Isi banyak ya, saya bilang. Nah, untuk kita laksanakan la maghduba illallah itu dalam skala lebih kecil, dalam skala lebih besar malah 3 bulan, dalam skala lebih kecil, coba belajar kita aktivitas memanfaatkan hidup dari Allah yang entah berapa lama itu digunakan untuk mencari apa yang diperintahkan Allah sesuai dengan diri, sesuai beberapa posisi sebagai ayah dari anak-anak, sebagai suami dari istri yang bukan hanya bertanggung jawab terhadap makannya, biaya hidupnya, tetapi bertanggung jawab terhadap kebahagiaan perasaannya. Saya sering ada orang tua yang mengeluh jauh dengan anak, punya anak laki-laki dan ABG, tidak bicara, jarang komunikasi dengan ayah. Anak itu tidak merasakan kasih sayang kalau bukan seorang ayah, karena ayah itu sibuk bekerja. Sempatkan Pak, saling nusa kalimah bahwa anak teh anak motor, ini itu kudu jauh-jauh, ini ke sawah, ini ke mana terus apa takkan. Simpuliman ngawas teh, ngawas jen anak, ngawas teh. Simpuliman batur main kawasan urang, anak batur aya bapanana aya di rumah ieu, anak urang mun teu di pemakaran urang usaha. Tapi ajar lah, dibumi. Berasa urang di sana naon, tetep kudu jadi agenda ngawur anak urang lah. Kita salahna ge moal dilaporkeun ka polisi, di mana? Dan kalau itu bapak bisa kalau ada itu sok diajar gitu ya. Ningali salat apa kemana? Tuh Pak, walipah satu sebagai orang tua, sebagai suami. Terus misalkan orang sebagai petani itu walipah Pak, orang sebagai pedagang. Perintah Allah dinadakan naon? Perintah Allah dinadani naon? Itu bisa jadi lebih bernilai. Contoh yang dinadakan itu walipah dagang itu perintah Allah, seharusnya digunakan untuk menuju kepada Allah, keridhaan Allah, melaksanakan perintah Allah dinadakan dan diatur untuk agama. Contohnya, orang jadi pedagang bukan hanya keuntungan yang dicari, itu kayak nolongan batu, kayak nyadiakan kebutuhan batu, mempermudah muslimin mendapatkan kebutuhannya dan sebagainya dan sebagainya. Menjadi RT, menjadi walipah apa saja, posisi apa saja yang telah ditentukan oleh Allah, tapi dimanfaatkan, digunakan untuk melaksanakan perintah Allah. Beli kinerja dan itu kenapa pabrik konsen dengan apa istilahnya pendidikan segala macam teknik, padahal kan kalau melihat domain bukan domainnya Pak ya, tidak harus seperti itu. Tapi Pak Haji jadi ya, Pak Haji jadi itu organisasinya enak Pak. Saya pernah dulu Pak ya, pernah beliau waktu pas menjalan ke sana Pak Haji, jadi di dalam Pak Haji di rumahnya di
Jadi menyadari bahwa apa yang beliau miliki, apa yang beliau sedang jalankan itu karunia Allah dan amanah dari Allah. Ada tidak misi Allah Subhanahu Wa Taala, misi dari Rasulullah yang beliau bisa lakukan? Ternyata kan bisa. Namun salah, nah ulang dan RT misalkan ya, itu salah. Atau lain yang masukkan pajak kumpul, umpama teaman ya, balik utang. Nah salah ada orang era ini. Ya memang orang kadang-kadang memborong nasihat, nyeritakan agama, yang main borong agama, ini gitu. Padahal umat Islam gitu. Mengatakan agama itu dari kemusyrikan agama itu kayak gitu. Itu bisa sebetulnya bisa. Kalau itu apa ya paham sekuler dan sebagainya. Kan kalau orang sadidinten usahakeun lain kana lihat aman tapi ngamakeun dan lain melaksanakan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini dari sebesar 20 kali insyaallah. Dari sekian banyak perundang-undangan Allah, peraturan Allah yang wajib kita taati, ada yang kena terhadap yang dituntut dari semua orang-orang beriman. Apa itu? Garis besar agama, rukun Islam dan rukun iman. Jadi menurut hemat saya, target pertama yang harus kita jadikan target makhluk bagi Allah. Tidak ada yang akan dicari dalam hidup ini kecuali perintah Allah. Itu pertama rukun Islam. Saya akan taat dalam sholat, saya akan taat dalam zakat, saya akan taat dalam saum, saya akan taat dalam haji. Iman kuatan sering ikuti pengajian, sholat sempurnakan. Orang mau sholat sudah atau tingkatkan sholat berjamaah antara ya kadang-kadang kita sudah tak tingkatkan. Enggak, alhamdulillah karena 5 waktu berjamaah wae sholat sunat atau kemudian mengucap cocok target dia enggak, alhamdulillah ulama sholat fardu berjamaah kemudian dia kapapai ya di sana. Aku sholat sunat Jumat saja witir masuk kan tahajud dengan duha, tak kalau sakit Pak. Anu sholat sunat mulai nama gue yang makan. Mana awalin, ayat sholat sunat tasbih, tobat, hajat, saja banyak. Yang akan itu setelah fardu satu watin. Kalau kita sudah bisa watin, witir. Kalau sudah bisa witir, tahajud. Kalau sudah bisa tahajud, duha. Itu sakit. Kesepat kalau dina sholat, kalau Islam, gas kabeh apa yang gitu. Terus kalau keterangan, la liman la sholat Allah, wala sholat liman la zakat Allah. Tidak sah, tidak dianggap tidak beriman orang yang tidak sholat. Sholatnya mau diterima, namun terjakat. Jakat. Namun cara pulang, tek bokek nama kudu ngaji khusus gak jakat. Iya Pak, 2,5% dari penghasilan kita dari uang yang kita miliki Jakarta. Itu Kasana Jakarta. Kalau ada lembaga resmi aminin dari kesana boleh. Kalau tidak ada lembaga resmi, fakir, miskin, sabilillah. Orang fakir itu adalah orang yang kalau tidak diberi baik. Siapa tuh bisa dengan keterangan acara? Sebenarnya imah semoga harta semoga dulu. Lalu dari beres si imam pakai mau bisa memberikan hidup ketegasan fakir. Ada lagi miskin mah bisa mencukupi kebutuhan pokok tapi tidak sempurna, tidak layak. Bisa sih mah. Nah, kalau jangan kuliner. Kan lalu ngitung biji protein saja panang dibutuhkan kurang kacukupan 70% miskin itu berhak untuk masyarakat. Terus sabilillah teh menguruskan agama Allah dibayar kudu ngaji itu menurut Imam Kopal ya. Ustaz dipegang teh ustaz teh bahas dengan ustaz peribasana gitu nya ada duit di mana. Kalau mulai dibantu yang udah terus majikan manul bae atau mobil pegang teta. Kemudian cara zakat Pak simpel saja. Ketika
ketika ada tuntutan orang jauh dan orang dekat, berarti itu anu kudu dibere teh jauh aya, nu deukeut aya. Dahulukan yang dekat. Kalau mendahulukan yang jauh itu salah. Nah yang dekat itu punya dua makna. Satu dekat tempat, kerabat. Yang kedua dekat masa, kerabat. Tapi jangan salah satu, pilih dua-duanya. Boga tetangga fakir atau miskin atau sabilillah. Tapi dulu aja harus naik zakat deh, jauh cimah kan deket hubungan kedua. Ulah kadulu wungkul, ulah atau kata tamawe wungkul. Dan memang adil agama sok kamu orang bakal musibah. Saat bukan bulan di bumi. Menurut membawa telepon itu kayak kawan lima bukan dulu di Cirebon dulu ke Cirebon ulama kalau sama anten. Mereka kan udah, benar. Mati kawan. Padahal dulu lama di Cirebon. Mata kan udah pakai ketawa. Sakit sudah pak. Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, saum, haji, sholat, sholat. Ini tidak cukup kalau ini menjawab. Tapi itu pasang purna kalinya sok. Zakat beres, sholat ngadu, infak itu ke masjid, sholat jadilah kesian koropak. Kalau di sini beri rumah koropak TKS, lancar bisa. Ayah pada nyuruhkan. Ayah juga kabulkan, tapi HS ini kasar. Orang dalam orang kita lain. Beres zakat. Sama sedekah, Pak. Kalau kita bersedekah, tapi zakat belum, sedekahnya tidak akan diterima. Amal selain sholat itu sholat pun. Itulah mantuba ilallah. Kalau dalam hidup kita ingin menyempurnakan itu saja. Karena kalau perintah lain kan itu tidak keseluruhan, situasional, kondisional lah perintah yang lain. Tapi perintah rukun Islam itu semua. Kudu bisnya mikapa laksanakan rukun Islam. Ulama kan syahadat, sholat, zakat, puasa, dia bilang bukan sawah, bukan pemajikan murah, bukan mobil, kalah tuh rumah teh haji. Jadi lupa rukun Islam berapa? Masih pak, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, sakit tuh. Ini menjadi panjang teh tadi syahadat, sholat, zakat yang ditinggalkan, syahadat, sholat, bukan rokok, bukan imam, punya, Tuhan, ada kejaksaan punya, zakat, puasa, nyandung. Kenapa orang bisa menolak ke haji? Padahal mampu. Padahal mampu, si bulan. Selama itu dua makna. Satu makna umum bahwa Allah itu adalah raja yang memiliki undang-undang. Sebagai seorang mukmin kita harus bertauhid dalam ketaatan. Tidak ada yang akan kita taati dalam beragama kecuali undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus bahwa kita diberikan hidup oleh Allah, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada yang harus kita cari dalam hidup ini kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena selain itu akan hancur dan tidak akan juga Allah. Hidup ini untuk mencari keridhaan Allah. Apa yang Allah perintahkan sesuai dengan wajibah atau posisi kita di dunia masing-masing. Jamaah sadayana hatur nuhun kanggo pitadosan. Kumaha surah saya memandang biasa lalu para ulama para soleh didugikan soleh itu kauningan simpulin aibal kan melaksanakan matangkos ada yang utama tawasul kuyi pengawasan kurang payung Yuswa mudah-mudahan dikapalinan panjang Yuswa sarang sehat bingung kabalokahan kehidupan kurang dan kasaya kamu diri kamu matang saya anu menuju ke damang mudah-mudahan ya Allah tidak mampu anu menuju di paparinan kesulitan mudah-mudahan di paparinan jalan karuan yang dipapari keluarga soleh-solehah perusahaan cetak bari bapak biasa mengumumkan sana cukup namun bukti yang menjadi cita-cita pemaksa dunia akhirat saya mudah-mudahan membawakan kawasan dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
utami mudah-mudahan kuliah bangsa sakum hajat di Rasul, mudah-mudahan ini pamanturan di mantan amin dan mudah-mudahan barokati Quran.